maupun pemirsa SMTV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini, saya Vivit Nurvina kembali menjumpai Anda dalam program Bale Sawala. Dan tentunya saya sudah tidak sendiri, pemirsa SMTV, di studio sudah kedatangan narasumber dari Kabupaten Sumedang, salah satu unsur pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang. Sudah ada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, ada Pak Jajang Heriana. Pak Jajang, apa kabar? Alhamdulillah baik, Teh Vivit. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah, dan tentunya terima kasih nih Pak Jajang, di sela-sela kesibukan beliau sudah menyempatkan untuk hadir secara live di studio SMTV. Dan luar biasa nih pemirsa, kita sudah berada di penghujung akhir tahun 2022 dan tentunya perjalanan sepanjang tahun 2022 yang penuh dinamika dan juga tantangan tentunya dilewati juga oleh lembaga legislatif DPRD Kabupaten Sumedang. Nah, tentunya kita nanti akan berbincang seperti apa pencapaian kinerja DPRD Kabupaten Sumedang selama tahun 2022 yang tentunya bersama-sama memperjuangkan aspirasi warga masyarakat Kabupaten Sumedang. Nah, sebelumnya mungkin Pak Jajang mau menyapa dulu nih Pak untuk pemirsa SMTV yang saat ini sedang menyimak SMTV di rumah masing-masing. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa SMTV. Jumpa lagi dengan kami. Saya mewakili DPRD Kabupaten Sumedang untuk acara talk show malam ini. Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan selalu diberkahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, amin. Dan alhamdulillah nih pemirsa SMTV, nanti boleh untuk pemirsa yang mau bergabung, mau bertanya atau mau menyampaikan saran dan juga masukan terhadap lembaga DPRD Kabupaten Sumedang, bisa menghubungi nomor live interaktif di 0811247378. Nah, seperti yang memang kita ketahui nih pemirsa SMTV, bahwa DPRD Kabupaten Sumedang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang utama, di antaranya fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan. Nah, ini sedikit dulu mungkin Bapak secara umum nih, selama tahun 2022 nih Pak, ada beberapa yang sudah pencapaian oleh DPRD Kabupaten Sumedang. Secara umum nih, kesan-kesannya bagaimana Pak nih untuk di tahun 2022 ini? Karena lumayan juga kemarin kita berkutat dengan masih pandemi dan sekarang sudah berangsur-angsur membaik begitu Pak. Ya. Selama 2022, Teh Pipit, DPRD secara utuh barangkali menjalankan 3 tugas pokok fungsi. Ya. Pertama, bagaimana membentuk berbagai peraturan daerah yang masuk dalam program pembentukan peraturan daerah. Terus juga terkait dengan penganggaran, kita juga melakukan fungsi penganggaran, bagaimana kita menyerap aspirasi dari masyarakat, memperjuangkan aspirasi itu, dan aspirasi itu dianggarkan di APBD sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatannya, bahkan sampai hari ini juga masih ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan terutama untuk fisik dan evaluasi dan refleksi di seluruh dinas untuk 2022, juga bagaimana rencana kegiatan-kegiatan mereka juga di 2023. Nah, tentu itu juga melibatkan kami di DPRD. Nah, selanjutnya untuk pengawasan, alhamdulillah 2022 ini kami juga banyak diundang oleh SKPD, juga oleh kecamatan terkait dengan pengawasan. Nah, sehingga beberapa capaian target kinerja Pemda juga kita awasi secara langsung ke lapangan, baik itu ke kecamatan, ke desa, ke SKPD, bahkan sampai ke titik-titik kegiatan fisik, infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang sudah dianggarkan di APBD. Iya, kaitan dengan infrastruktur ini tentunya yang paling menarik Pak, karena
dari sisi mana mereka bisa menutupi kebutuhan hidupnya, dari sisi mana mereka bisa memberikan bisa menghidupi diri, keluarga dan lingkungannya. Nah, sehingga kami sedikit ada beda pandangan dengan pemerintah daerah, dengan BBWS. Ya, yang existing sekarang untuk KJA itu ya jalan saja. Gitu. Nah, terus hanya pengendalian dari kemungkinan bertambahnya lagi, terus kemungkinan dampak negatifnya juga, ini kan dampak negatif belum bisa kita kelihatan. Nah, itu untuk PSN Jati Gede. Jadi secara khusus juga beberapa daya tarik wisata, diantaranya belum selesai juga pembangunan Menara Kujang Sapasang, ya. Terus kalau Masjid Al-Kamilnya kelihatannya ini sudah menjadi salah satu objek daya tarik wisata ziarah ya di Kabupaten Sumedang. Ya, pemirsa SMTV kembali lagi masih di talk show Balai Sawala, tentunya masih bersama dengan narasumber Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Pak Jajang Heriana. Alhamdulillah sudah berada di studio SMTV. Tentunya kita membahas mengenai refleksi di 2022 dan resolusi di 2023. Seperti apa tadi sekilas sudah ada penjabaran bagaimana kinerja DPRD sepanjang tahun 2022 lewat 3 fungsi ya, fungsi legislasi, fungsi anggaran dan juga fungsi pengawasan. Nah, kaitan dengan fungsi pengawasan juga ini Kabupaten Sumedang mempunyai beberapa proyek strategis nasional yang luar biasa ini dampaknya. Tadi dari DPRD sudah ada menyikapi beberapa tentang proyek strategis nasional khusus yang dampak untuk Kabupaten Sumedang nih, serta DPRD seperti apa, Pak? Siap. Terkait dengan fungsi kita mengawal, mengamankan adanya proyek strategis nasional di Kabupaten Sumedang, pada prinsipnya kita merestui dan menerima apa itu PSN yang ada di Kabupaten Sumedang, tetapi tentunya harus maksimal bermanfaat bagi warga masyarakat kami yang kita wakili. Nah, salah satu PSN yang di Jati Gede yang pertama ya kita genang Agustus 2015 sampai hari ini secara utuh, barangkali belum bisa bermanfaat secara keseluruhan kepada masyarakat. Tetapi ada kelompok-kelompok masyarakat yang sudah bisa menikmati, diantaranya tadi saya sampaikan bahwa hari ini secara existing Jati Gede ini pembangkit listriknya belum berjalan. Nah, sehingga masyarakat memanfaatkan areal bendungan untuk kawasan jaring apung, keramba jaring apung, keramba jaring apung. Nah, dari satu sisi BBWS tidak membolehkan, pemerintah daerah pun merespon apa yang dilakukan oleh BBWS terkait dengan KJA ini harus ditertibkan. Tetapi di sisi lain, masyarakat yang kami wakili, di saat pandemi sudah mulai melandai, mereka mulai menikmati kehidupan barunya di saat terdampak oleh PSN Jati Gede ini, ya apa boleh buatlah. Harus kita berikan respon positif kepada mereka yang ingin merubah nasibnya, perekonomiannya bagi pribadi, keluarga, dan masyarakat di sekitar, sehingga minimal jangan ditertibkan, tetapi harus ada pembatasan agar tidak meluas begitu. Regulasinya ya, Pak ya? Oke. Nah, selanjutnya terkait PSN juga masih seputar air, ada juga Bendungan Sadawarna yang hari kemarin diresmikan oleh Pak Presiden, Pak Gubernur hadir, Pak Bupati hadir juga di sana. Secara eksplisit memang arealnya ada di Subang. Tapi dampaknya
terkena ke Kabupaten Sumedang. Di Kecamatan Suryan, khususnya Desa Tanjung dan Surya Medal ini, jalan menuju ke Indramayu dan Subangnya terputus oleh air. Ya. Karena memang jalan lingkar yang tadinya harus dibangun dalam rangka pengalihan jalur karena akan tergenang, tadinya on progress. Itu dibuka, air dibendung, terus jalannya dibangun secara bersamaan, sehingga perhitungan mereka itu selesai, jalan juga selesai. Ternyata pada kenyataannya curah hujan di kita sekarang lagi tinggi, sehingga air meluap jalan belum selesai, air meluap. Agak kesulitan juga masyarakat. Di sisi lain kita juga tidak bisa menolak di saat PSN dilaksanakan di Kabupaten Sumedang, tentunya kita harus juga mensukseskan apa yang menjadi target program pemerintah pusat. Gitu. Selanjutnya juga masih seputar air, kita ini ada bendungan Cipanas ya, on progress juga pengerjaannya. Pada prinsipnya untuk Cipanas terkait dengan pembebasan lahan, ini juga harus segera diselesaikan karena informasi yang kami dapatkan juga bendungannya sudah selesai begitu. Nah, tetapi ada permasalahan bagaimana pembebasan lahan di sana belum seutuhnya bisa diselesaikan. Nah, selanjutnya yang jadi pertanyaan Teh Pipit terkait dengan bagaimana nih dengan jalan tol secara umum untuk keseluruhan Kabupaten Sumedang. Dengan keberadaan tol ini akan didapatkan manfaat, setidaknya kita akan mendapatkan pajak bumi dan bangunan, PBBP 2-nya. Kalau diasumsikan nanti sampai ujung jaya kalau sudah selesai itu kurang lebih di 40 sampai 60 miliar. 40 sampai 60 per tahun kita akan menerima PBB. Bahkan tahun kemarin sudah dilaksanakan, tahun ini dilaksanakan pembukaan jalur ya. Pertama dari Cileunyi sampai Pamulihan, selanjutnya beberapa waktu yang lalu seksi 3 sampai ke Cimalaka. Itu kalau diasumsikan, kalau kita hitung secara cermat, ya di kisaran 10 miliar kita sudah dapat PBB-nya. Tetapi pihak pengelola belum membayar karena memang alasan mereka ini belum dibuka secara keseluruhan. Itu secara umum ya. Tetapi secara khusus kami juga menekankan kepada pihak pengelola jalan tol agar dibukakan beberapa, alhamdulillah ya, dari PSN jalan tol itu kurang lebih 6 interchange yang akan keluar masuk ke Kabupaten Sumedang, termasuk ada beberapa rest area nanti. Rest area itu harus mewadahi bagaimana sekarang geliat dari UMKM yang ada di Kabupaten Sumedang bisa ikut andil mengambil bagian, mengambil keuntungan dari keberadaan jalan tol. Jangan sampai kasus bagaimana Sukabumi, bagaimana Cianjur. Hanya menjadi penonton ya Pak ya? Di saat ada tol langsung ke Jakarta, mereka hanya jadi penonton dan bahkan jadi kota mati. Nah, harapan kami dengan banyaknya interchange, akses juga kita perbaiki, akses kabupaten, insya Allah ini juga tidak terlalu berdampak seperti kabupaten lain yang sudah terdahulu dilewati jalan tol. Ya, jadi sudah ada beberapa solusi alternatif ya Pak untuk bagaimana menanggulangi dampak-dampak proyek strategis nasional yang memang langsung terasa oleh Kabupaten Sumedang. Salah satunya dengan pembentukan rest area yang nanti di sana akan diakomodir gitu Pak untuk para UMKM. UMKM dari Kabupaten Sumedang supaya bisa mengambil porsi dan menjadi bagian, tidak hanya menjadi penonton saja. Nah, itu luar biasa nih dari fungsi pengawasan karena DPRD harus ekstra kerja keras begitu ya Pak untuk meminimalisir bagaimana dampak negatif yang dirasakan, karena kita juga harus merasakan dampak positifnya dari beberapa proyek strategis nasional ini. Nah, itu kaitan dengan fungsi pengawasan. Menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Jajang ketika Jalan tol Cisumdawu harus mempunyai 6 ya Pak, 6 exit tol dan juga interchange dan Kabupaten Sumedang harus mempunyai daya tarik. Salah satunya memang yang sudah ditetapkan sebelumnya Kabupaten Sumedang menjadi Kabupaten Pariwisata. Nah, saat ini dari DPRD Kabupaten Sumedang sedang menggodok Raperda Desa Wisata. Nah, ini juga erat kaitannya mungkin Pak dengan itu. Ada beberapa poin penting nih Pak yang mungkin sedang dalam pembahasan Raperda Desa Pariwisata. Desa wisata ini ruang lingkupnya apa saja Pak? Nah, terkait dengan hari ini, di saat kita harus menggeliatkan perekonomian masyarakat, di saat Sumedang sudah mencanangkan kabupaten pariwisata,
kita sekarang beberapa tahun yang lalu kita menetapkan RIPDA, Rencana Induk Pariwisata Daerah. Nah, sekarang kita lebih mengerucutkan ke titik-titik tertentu di mana peran serta masyarakat desa, pemerintahan desa bisa berperan untuk mengelola daerahnya dalam pengembangan wisata. Sehingga kami berinisiatif membentuk, DPRD berinisiatif membentuk Perda Desa Wisata. Nah, ada perbedaan di situ bagaimana nanti secara utuh desa bisa mengelola objek daya tarik wisatanya. Jadi desa secara utuh bisa bagaimana nanti menampilkan kebudayaannya, di mana titik spot-spot yang menarik bagi kunjungan wisata, bagaimana mereka menyediakan kuliner, bagaimana mereka mendorong UMKM untuk di ruang lingkup wisata itu bisa menjadi daya tarik begitu. Nah, sehingga ada kekhususan di saat nanti desa wisatanya Perda Desa Wisatanya sudah kita tetapkan, tentunya seluruh peraturan turunannya baik itu nanti Perbuk sampai bahkan ke peraturan desa kita guidance semuanya sehingga manfaat dari dibentuknya dibuatnya Perda terkait desa wisata ini bisa dirasakan manfaatnya oleh secara keseluruhan masyarakat di pedesaan. Iya, jadi gitu. untuk Raperda Desa Wisata ini memang desa punya kewenangan khusus ya Pak? Betul. Kewenangan khusus untuk mengelola desa wisata dengan berbagai potensi desa masing-masing. Nah, untuk Anda nih pemirsa SMTV yang mau memberikan masukan, saran, silahkan bisa menghubungi nomor live interaktif di 0811-247-378 atau mau menyampaikan sesuatu kaitan dengan yang dirasakan Anda nih sebagai warga masyarakat Sumedang tentunya dengan berbagai perubahan selama tahun 2022 tentunya disertai juga dengan beberapa peristiwa penting yang terjadi. Nah, ini juga harapan untuk kita terhadap wakil rakyat nih, wakil kita yang bagaimana memperjuangkan aspirasi, karena luar biasa perjuangan DPRD Kabupaten Sumedang. Kalau tadi dari sisi pengawasan harus lebih ekstra, kemudian juga dari regulasi tadi sudah disampaikan untuk beberapa raperda yang sedang dibuat, ada juga regulasi kebijakan lainnya mungkin Pak dari DPRD yang sedang dibuat apa saja? Terkait dengan sekarang yang sedang dikerjakan oleh DPRD di akhir tahun ini, bahkan mungkin tidak selesai di tahun ini. Tadi pertama desa wisata karena memang ada asumsi yang berbeda ini. Bagaimana Dinas Pariwisata mengurusi objek daya tarik wisata yang ditetapkan oleh mereka di RIPDA, dan bagaimana kita memberi peran secara utuh kepada desa yang punya daya tarik wisata di desa dimaksud untuk dikelola secara utuh oleh pemerintahan desa dan masyarakat. Oh, jadi masih menyamakan persepsi. Betul. Nah, insya Allah setelah ada penyamaan persepsi di antara Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, DPMD, tentunya kita akan mewadahi bagaimana kedua belah pihak yang berperan ini nanti harus bisa dirasakan, terutama manfaatnya untuk masyarakat. Ya. Nah, terus juga kita juga lagi membahas sekarang Perda Kepalang Merahan. Nah, ini salah satu-satunya Perda yang menjadi inisiatif DPRD yang baru pertama di Jawa Barat. Baru pertama ya betul. Pak? Dan kita juga harus komunikasi atau konsultasi langsung dengan pihak Biro Hukum Kemendagri, karena memang kita memberikan keleluasaan kepada Kepalang Merahan di Kabupaten Sumedang ini bagaimana mereka berperan di saat ada bencana, di saat sebelum bencana, di saat ada bencana, dan bagaimana penanganan bencana. Pun demikian bagaimana supporting anggaran dari pemerintah daerah yang harus menjadi kebijakan bersama antara eksekutif dan legislatif mensupport bagaimana kepentingan Kepalang Merahan itu bisa berjalan di Kabupaten Sumedang. Nah, itu semua program dapat berjalan dengan baik apabila tersupport oleh anggaran yang tepat ya Pak. Satu lagi nih pemirsa SMTV, seperti apa nih peran serta DPRD terutama dalam menggodok nih fungsi anggaran, karena itu poin hal yang sangat penting dalam mensukseskan kemajuan pembangunan di Kabupaten Sumedang. Saat lagi jangan kemana-mana, masih di Balai Sawala SMTV HS Visa. Ya,
Wargi Sunda, pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami. Tentunya masih bersama Pak Jajang Heriana, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang. Kita masih membahas mengenai refleksi tahun 2022 dan juga resolusi tahun 2023. Nah, berbicara tadi mengenai tahun 2022, ini luar biasa karena tahun 2022 ini merupakan tahun transisi juga nih, transisi dari pandemi COVID-19 ke endemi begitu ya. Sekarang karena sudah mulai terbiasa warga masyarakat. Nah, ini juga berpengaruh salah satunya terhadap faktor anggaran, bagaimana tantangan DPRD ketika itu harus ada beberapa anggaran yang direfocusing begitu. Nah, ini juga sejauh mana nih Pak dari DPRD Kabupaten Sumedang menjaga kestabilan dari program-program pembangunan agar tetap berjalan baik dengan refocusing perubahan anggaran tadi, Pak? Kita alhamdulillah ya Teh Pipit di 2022 ini masih bisa melakukan pembahasan bahkan penetapan APBD perubahan. Karena memang di beberapa kabupaten terkait dengan pembahasan penetapan APBD perubahan itu ada yang beberapa yang deadlock lah, bahkan ada yang tidak melakukan penetapan APBD perubahan begitu. Nah, sehingga di Kabupaten Sumedang karena memang kita mengasumsikan bagaimana pendapatan itu apa ya? Ada penelpon masuk Pak, kita terima dulu boleh? Boleh, Ya. boleh. Ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Dengan Pak Dadang. Pak Dadang, di mana Pak Dadang? Ini mau bertanya terhadap ketua wakil ketua ini. Ya. Boleh enggak Bu? Mangga. Mangga, Pak Dadang di mana Pak Dadang? Dari Cisarua. Dari Cisarua. Boleh, silakan Pak Dadang, Ya. apa yang mau disampaikan? Oh ini ini kan temanya refleksi ya, refleksi tahun 2022 untuk tahun 2023. Nah, ini selama tahun 2022 ini ada berapa sih raperda yang dibikin oleh DPRD? Yang ke satu itu, yang kedua kayaknya kalau saya melihat dalam bidang pengawasan mungkin ya. Nah, ini kurang greget sekarang itu. Siap. Di tahun 2022 mungkin bisa dipertegas lagi dalam bidang pengawasan yang keberpihakan terhadap masyarakat. Contoh seperti bendungan Sadawarna. Nah, ini ada keluhan-keluhan dari masyarakat. Nah, kenapa DPRD ini tidak bisa membela hak-hak masyarakat dengan secara lantang dan secara lugas untuk bisa menembus supaya ya contohnya seperti ya itu yang tadi dikatakan diterangkan ya Sadawarna itu dampaknya terhadap masyarakat. Nah, ini dari pihak pengawasan DPRD seharusnya lebih tegas untuk melindungi hak-hak masyarakat. Nah, mudah-mudahan di tahun 2023 lebih lagi. Lebih ditingkatkan dalam bidang pengawasannya untuk memihak terhadap masyarakat di Kabupaten Sumedang. Oke. Nah, itu mungkin itu saja pertanyaan Pak saya yang Dadang. kedua. Ya. Halo? Ya, halo, masih ada Pak yang mau disampaikan? Udah sementara segitu, mungkin ya mudah-mudahan lah di refleksi ini di tahun 2023 mungkin untuk DPRD Iya, terima kasih. pengawasannya Ya. biar lebih menarik dan lebih pro terhadap masyarakat. Iya. Mungkin itu Bu. Hatur nuhun Makasih ya, Pak. Bu. Iya, mangga Pak Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak, mau langsung ditanggapi nih Pak Dadang untuk Raperda selama 2022 apa saja tadi sudah sempat dibahas ya, ada yang Raperda Desa Wisata dan Kepalang Merahan, mungkin yang lainnya Pak? Terima kasih Pak Dadang telah mengingatkan kami. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan terus saling mengingatkan Pak antara masyarakat dan yang mewakilinya. Pertama, terkait dengan berapa raperda sih yang dihasilkan di tahun 2022.
Di Propemperda 2022 Teh Pipit, Pak Dadang ya, kita merencanakan 21 raperda 21 raperda. yang harus dibahas dan ditetapkan oleh DPRD. Pertama yang sudah ditetapkan adalah sebelumnya ada perda yang sudah masuk di program pembentukan peraturan daerah. Kalau dulu prolegda ya, ada juga raperda yang masuk di perubahan prolegda Teh Pipit. Nah, yang paling monumental barangkali di tahun 2022 kemarin kita menetapkan raperda inisiatif. Jadi DPRD Kabupaten Sumedang mengusulkan untuk membentuk perda, merupakan perda inisiatif DPRD. Pertama ada protokol kesehatan. Oh ya, raperda prokes ya Pak. Bagaimana masyarakat diatur, bagaimana pemerintah diatur untuk mengantisipasi menghadapi adanya musibah pandemi begitu. Ya. Itu. Terus selanjutnya juga ada raperda inisiatif juga yang untuk pengelolaan penyelenggaraan pesantren. Oh iya, pondok pesantren ya Pak. Ini juga mengakomodir bagaimana nanti peran pemerintah, peran DPRD untuk bahu-membahu dengan para pengelola pesantren, memberikan anggaran untuk tentunya menyiapkan generasi-generasi mendatang yang berakhlakul karimah. Gitu. Selanjutnya juga raperda rutin yang kita lakukan adalah ada penetapan APBD 2023 ya, terus juga ada APBD perubahan 2022 kemarin, terus juga ada yang baru masuk di luar Propemperda adalah raperda dana cadangan Teh. Bagaimana itu raperda dana cadangan mewadahi kepentingan pembiayaan untuk penyelenggaraan Pilkada ya? 2024. Ya. Nah, kita sudah menetapkan itu dan alhamdulillah di perubahan 2022 kita sudah menganggarkan terus nanti 2023 di murni 2023 di perubahan juga di tahun 2024 sebagai tahun berjalan dari pelaksanaan itu. Selanjutnya juga kita menetapkan beberapa raperda yang lain. Ada penyelenggaraan kesejahteraan sosial Teh. Di situ ada. Terus juga sekarang Pak yang masuk Propemperda 2023 ada juga yang sedang dibahas tetapi belum selesai Pak. Bahkan ada 5. Ada 5 Ada ya 5. Pak. Pertama tadi saya sampaikan perda ke Palangmerahan. Itu merupakan inisiatif DPRD. Terus yang kedua perda desa wisata juga inisiatif DPRD. Juga yang sedang dibahas adalah kawasan investasi daerah ya. Terus bagaimana ada kemudahan investasi di Kabupaten Sumedang, juga ada pajak daerah dan retribusi daerah. Ini sedang berjalan dan mudah-mudahan karena memang kita berkesinambungan bisa diselesaikan di masa sidang 2 tahun 2023. Artinya maksimal sampai bulan Maret perda-perda itu bisa ditetapkan. Tetapi khusus untuk raperda inisiatif yang 2 Palangmerahan dan desa wisata ini target kami di akhir bulan Januari ini bisa ditetapkan. Nah, terus untuk 2023 ini juga ada 27 raperda yang sudah kita canangkan di Propemperda. Nah, mudah-mudahan itu bisa tercapai. Nah, bagaimana kinerja dari DPRD dari sisi fungsi legislasi? Alhamdulillah dengan 2 sudah dilahirkan perda inisiatif DPRD dan 2 sedang dibahas dan dipastikan ini di akhir bulan Januari bisa ditetapkan juga. Artinya produktivitas dari DPRD terkait dengan penetapan perda, pembuatan perda dari sisi inisiatif saja kita sudah akan menetapkan sampai 4 raperda inisiatif. 4 raperda inisiatif. Betul. Ya. Nah, selanjutnya terkait dengan pengawasan fungsi fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yang disampaikan oleh Pak Dadang tadi, bagaimana greget pengawasan di tahun 2022 ini kurang begitu menggigit begitu. Ya. Kenapa demikian? Karena memang khusus untuk proyek strategis nasional kita tidak berdaya, Pak. Karena kebijakan dari pusat ya, Pak. Betul, kebijakan dari pusat. Bahkan kita di saat misalkan ada tanah negara atau tanah perhutani yang dipakai proyek strategis nasional, kalau dulu itu harus diganti. Nah, artinya masyarakat yang sedang menggarap di situ, baik itu tanah negara maupun tanah perhutani, di saat masyarakat penggarap, terus tanah negara dan tanah perhutaninya diganti, tentunya garapannya pindah.
Nah, hari ini proyek strategis nasional eh, ditunjuk titiknya di mana, dilaksanakan di situ, untuk tanah negara dan tanah perhutani tidak diganti. Tidak diganti. Tidak Jadi diganti. masyarakat harus legowo gitu, Pak. Betul. Oh. Walaupun mereka sedang menggarap itu, Iya. baik itu kontrak kerja atau kontrak sewa dan sebagainya, tidak diganti teh. Nah, tetapi tentunya harapan kami di saat kemudian di kemudian hari ada perubahan, ini juga tolonglah kita diajak bicara oleh pusat ke daerah ini, diajak bicara sehingga kalau kebijakan pusatnya tentu kita amankan, tetapi tolong dong beritahu kapan mulai, kapan pelaksanaan, bahkan kita pun tidak mengetahui pembebasannya kapan. Oh, iya. Kalau misalkan ada kelompok masyarakat yang lahannya akan terkena proyek strategis nasional, mereka hanya nerima saja begitu. Iya. Kalau mereka tidak nerima, uang itu dititipkan di pengadilan dan mereka menuntut ke pengadilan. Iya, begitu. jadi kalau di sini untuk posisi DPRD serba salah ya Pak, Serba karena salah, yang protes serba salah. warga ke Ke DPRD. Ke DPRD, Sementara iya. itu kegiatan proyek strategis nasional. Tetapi kita tidak menafikan, Teh, Ya. sejauh ini khusus yang saya bukakan tadi terkait Sirawarna, terkait Jati Gede, begitu. Peran DPRD saya yakin begitu. Kita selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat. Karena ya kita wakil masyarakat Kabupaten Sumedang. Iya, Tadi betul. di saat KJA tidak boleh. Ya Mboya ada toleransi lah, masyarakat ini lagi bergeliat, bagaimana mereka terdampak, bagaimana mereka Yang putus. hilang mata pencaharian ya Pak. Betul. Nah, di saat mereka mempunyai mata pencaharian yang baru yang mungkin meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan lingkungan di Kabupaten Sumedang, kenapa tidak gitu? Sehingga Iya. kita masih perjuangkan. Bahkan kita sudah menyampaikan ke eksekutif ada review atau evaluasi terkait dengan Perda RT/RW Kabupaten Sumedang Rencana Tata Ruang Wilayah. 2038. Nah, di situ ada klausul bahwa tidak boleh KJA. Nah, tinjau ulang dong begitu. Karena tidak ada larangan bagaimana bendungan bisa bermanfaat seutuhnya untuk kepentingan masyarakat, bisa untuk perikanan, Ya. bisa untuk listrik, bisa untuk wisata dan lain-lain. Itu di Permen PU-nya ada itu. Nah, kita sedang sudah menyurati pemerintah daerah untuk meninjau ulang terkait Raperda itu harus berpihak kepada kepentingan masyarakat begitu. Nah, selanjutnya untuk Sadawarna, kami juga sudah turun ke lapangan bahwa tadi Ya. bukan alasan ya, memang rasional di saat PSN itu berjalan di bendung ada dampak. Tadinya memang kalau secara perhitungan ya normal begitu. Itu air naik, jalan sudah mulai progres beres. Jadi tidak terprediksi sebelumnya ya Pak. Betul. Nah, ternyata bendungan sudah dibuka, curah hujannya tinggi, airnya meluap. cepat begitu sehingga terdampaklah ke jalan. Nah, solusi yang kita bukan solusi tawarkan ya, solusi yang sedang dilakukan di lapangan bagaimana pihak pelaksana proyek PSN itu segera melaksanakan setidaknya ada jembatan darurat. Sudah tadi bahkan Ya. saya melihat videonya langsung dari Pak Camat Suryan sudah dilakukan. Terus juga progres jalan lingkarnya juga sudah pengerasan. Teh. Jadi kalaulah Pak Dadang tadi menyampaikan kurang greget, ya terima kasih Pak atas saran masukannya, kritiknya kepada kami. Insya Allah terkait dengan kegiatan-kegiatan yang non PSN tentunya kami all out untuk kepentingan masyarakat. Iya, jadi peran DPRD juga di sini harus bisa bagaimana mensinkronkan begitu Betul. ya Pak, kebijakan pusat dengan kebijakan daerah agar tidak menyalahi regulasi tapi juga tidak mengabaikan kepentingan masyarakat. Nah, luar biasa, terima kasih Pak Dadang atas saran dan juga masukannya. Kembali mungkin ke yang tadi Pak untuk kaitan dengan dari sisi anggaran nih, Ya. apalagi yang sudah ditetapkan tadi Raperda dana cadangan pemilu. Kalau kemarin di 2021, 2022 ini ada beberapa hal yang perubahan anggaran karena di masa transisi dan pemulihan. Tapi jangan dulu dijawab Pak, sesaat lagi setelah jeda. Jangan kemana-mana, pemirsa SMTV akan kita lanjutkan masih di Balai Sawala SMTV Eces Pisan. Ya, pemirsa SMTV, terima
terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di sini, masih di talk show Balai Sawala SMTV, tentunya masih bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Pak Jejang Heriana. Kita masih membahas mengenai tema refleksi 2022 dan juga resolusi 2023. Tadi sudah jelas pemaparan dari fungsi pengawasan, kemudian juga fungsi legislasi, ada beberapa peraturan daerah yang sudah dibentuk oleh DPRD Kabupaten Sumedang. Nah, kaitan dengan fungsi anggaran ini juga mempunyai peran penting terutama untuk optimalisasi pembangunan daerah di Kabupaten Sumedang. Nah, seperti apa nih Pak ketika anggaran mengalami perubahan, tetapi DPRD Kabupaten Sumedang juga punya peran penting bagaimana memastikan program-program berjalan dengan baik begitu Pak? Dari satu sisi, Teh Pipit, di saat perencanaan, kita kan sudah dilibatkan. Bagaimana kita menampung aspirasi masyarakat melalui turun ke bawah, melalui pengawasan ke masyarakat, termasuk diantaranya yang post reses ya, bagaimana kita menampung aspirasi masyarakat di waktu reses, kita sampaikan ke eksekutif, bahkan di tahun 2022 kurang lebih ada 970 usulan dari masyarakat, ya, bagaimana masyarakat membutuhkan jaringan irigasi yang baik, bagaimana masyarakat membutuhkan pipanisasi air bersih, bagaimana masyarakat membutuhkan jalan yang mulus dan sebagainya, kita rangkum, dan melakukan perencanaan penganggaran. Nah, di saat itu kita juga menetapkan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah di dalam rencana kerja daerah, bagaimana keinginan pemerintah daerah untuk mencapai mewujudkan target 5 tahunan RPJMD, pemerintah muatan di tahun berjalan begitu, sehingga ditetapkan di tahun berjalan. Nah, kita di saat pembahasan khusus untuk pendapatan, kita tidak ngawang-ngawang, kita menetapkan X rupiah yang tidak mungkin tercapai, tetapi bagaimana realistis kita menetapkan target pendapatan. Hanya mungkin yang belum kita capai di tahun 2021, 2022 terkait dengan pendapatan dari sisi pajak. Karena memang dari satu sisi retribusi parkir berlangganan kita masih menetapkan tinggi di saat asumsi kita banyaknya roda 2, roda 4 atau lebih membayar pajak X rupiah, sehingga kita menetapkan target pendapatan dari retribusi berlangganan parkir berlangganan ini di kisaran 10 miliar. Realisasi untuk pendapatan di tahun 2022 ini hanya kurang lebih 2 sampai 2,5 miliar, Jadi jauh. Kendalanya memang khusus untuk parkir berlangganan ini memang secara khusus kita belum bisa masuk ke sistem kesamsatan, Itu satu kendala yang prinsip ya. Belum. Nah, terus terkait dengan bagaimana tadi kepentingan masyarakat dari sisi penganggaran, dari sisi aspirasi bisa diperjuangkan. Tadi pertama di saat ada kesempatan kita untuk merencanakan pendapatan, kita sangat ketat merencanakan itu, sehingga alhamdulillah beberapa target pendapatan justru lebih dari target yang kita tetapkan, Ada surplus artinya. Nah, di saat ada pendapatan surplus, di saat geliat ekonomi masyarakat pasca pandemi ini mulai tumbuh, tentunya kita bisa mengalokasikan kepada kegiatan-kegiatan lain yang memang harus kita lakukan di perubahan tahun 2022 ini. Alhamdulillah, walaupun secara ini ya sisa anggaran lebih tahun 2021 kita dari sisi belanja pegawai saja kita kurang lebih 56 miliar ini ya. Kenapa masih punya silpa demikian? Karena memang untuk ASN baik itu P3K maupun PNS gajinya besar, sehingga ada sisa di 2021 Nah, pembayarannya baru mulai per Februari 2022. Nah, tetapi dari sisi itu ada yang pensiun, ada yang mutasi, ada juga yang meninggal begitu. Jadi asumsi silpa di belanja pegawai kurang lebih 56 miliar dan itu kita alokasikan kembali ke penggajian ASN baik P3K maupun PNS di tahun 2022 masih ada sisa juga. Alhamdulillah dari satu sisi target desa kita bisa bersama-sama dengan pemerintah anggaran untuk betul motor inventaris kepala desa ya sementara. Terus kita juga terus mendorong bagaimana insentif guru ngaji bisa naik, dan yang sedang kita perjuangkan bagaimana pemerataan insentif
kader PKK teh lagi kita perjuangkan. Mudah-mudahan ini di tahun 2023 bisa terrealisasi begitu. Nah, terkait dengan anggaran yang dari pemerintah pusat, baik itu dana transfer umum, DTU ya, dari pemerintah pusat ke Kabupaten Sumedang ini, yang terkoreksi itu di tahun 2022, alhamdulillah, daerah dari sisi pemerintahan mendapatkan DID kurang lebih 37 miliar dan itu dialokasikan untuk beberapa kegiatan yang sudah diatur, di tagging oleh Peraturan Menteri Keuangan. Tetapi di tahun 2023, di saat kita menetapkan DID pertama di KPPS kita menetapkan di 37 miliar teh. Betul. Terus di pembahasan APBD kita menetapkan DID, mengasumsikan DID 15 miliar. Tetapi penetapan APBD bahkan sampai APBD 2023 selesai difasilitasi gubernur di minggu kemarin teh, DID belum bisa, angkanya belum bisa kita terima SK Kemenkeu-nya, sehingga kita dipastikan di perubahan akan ada kegiatan-kegiatan yang bersumber dari anggaran DID yang dari pemerintah pusat. Ya, jadi memang luar biasa nih tupoksi dari DPRD juga harus bagaimana bisa menjaga kestabilan terutama ya Pak dari program-program pembangunan, apalagi tadi yang disampaikan kaitan dengan RPJMD Kabupaten Sumedang, ini memang visi misi Sumedang Simpati kan harus terwujud di tahun 2023 dan ini sudah tahun terakhir ya Pak, sudah memasuki tahun terakhir. Ini bagaimana nih peran DPRD Pak dalam evaluasi pembangunan kinerja pembangunan daerah Kabupaten Sumedang Pak? Alhamdulillah ya, dalam perencanaan pembangunan daerah PPD ini kita Sumedang ini kedua secara nasional. Kedua ya. Secara nasional. Insya Allah itu salah satu peran kita juga tentunya tidak dinafikan oleh pemerintah daerah. Bagaimana kita melakukan pengawasan kepada pelaksanaan penganggaran, dari sisi perencanaan dan lain sebagainya. Bahkan dari sisi kegiatan fisik juga kita melakukan pengawasan. Terus juga secara khusus kita juga mendorong bagaimana perwujudan tadi Sumedang Simpati di tahun Sumedang Simpati ya. Nah, selain tadi saya sampaikan di APBD perubahan 2022 ada kendaraan operasional untuk kepala desa, di tahun 2023 kita juga mendorong bantuan keuangan desa khusus. Oh, bantu desa. Ada beberapa desa, bahkan kurang lebih 81 desa ya yang sudah mandiri. Itu juga ada anggaran bantuan keuangan desa dari Kemendes, terus juga di Kabupaten Sumedang juga mengalokasikan bantuan keuangan khusus ke desa itu di kisaran 100 sampai 350 juta untuk desa. Nah, tentunya apa saja persyaratannya? Nah, persyaratannya nanti sesuaikan dengan yang tertera di Perbub dari penjabaran APBD. Iya, luar biasa ini DPRD Kabupaten Sumedang selain mempunyai peran penting bagaimana menentukan perencanaan pembangunan daerah, ini juga harus mempunyai peran juga untuk evaluasi kinerja pembangunan daerah. Ini Pak untuk target nih untuk resolusi 2022 ini, karena ini kan tahun terakhir nih untuk mewujudkan kalau masyarakat secara eksplisit berapa persen sih Pak tercapai dari RPJMD begitu dari 2023? RPJMD 2023 karena memang kita masih di tahun terakhir ya tahun terakhir ini tentunya di bulan Juni nanti akan ada LKPJ akhir masa jabatan ya. Kita baru bisa menilai dari sisi capaian target RPJMD itu di sana secara angka-angka pasti gitu ya. Tetapi secara khusus beberapa indikator kinerja utama dari RPJMD ada yang tercapai, ada yang mendekati tercapai. Kalau secara utuh persentase kecil ya, di bawah 90% saya rasa tidak ada Tidak ada. Ya. Di atas 90% semua, bahkan ada yang sudah melebihi target yang ditetapkan di indikator kinerja utama untuk pencapaian RPJMD. Bahkan di tahun ini penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang lebih bagus dibanding dengan penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat di tahun 2022 ini 0,3%, nah sementara Kabupaten Sumedang 0,5%. Jadi
angkanya lebih baik ya Pak? Ya, lebih bagus Sumedang terkait dengan upaya pemerintah dan DPRD menurunkan angka kemiskinan. Iya, jadi peran serta DPRD sangat besar nih pemirsa SMTV, terutama dalam menunjang keberhasilan program-program pembangunan daerah di Kabupaten Sumedang, khususnya untuk pencapaian visi misi Sumedang Simpati yang memang harus terwujud ya Pak, ini harus didukung. Mungkin Bapak untuk ini karena waktu juga ini sudah tidak mencukupi, ada yang mau disampaikan nih Pak dari DPRD khususnya untuk warga masyarakat Sumedang Pak? Ya. Khususnya kepada warga masyarakat Kabupaten Sumedang yang kami wakili, jangan sungkan-sungkan menyampaikan aspirasi, menyampaikan keluhan kepada DPRD, saran masukan yang pedas sekalipun kami tunggu. Karena memang itu untuk meningkatkan, mendorong kinerja kami lebih maksimal untuk kepentingan masyarakat. Dari satu sisi, kita harus mewujudkan target Sumedang Simpati di tahun 2023. Di sisi lain tentunya aspirasi masyarakat yang kami perjuangkan harus banyak yang terrealisasi dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Iya, terima kasih Pak Jajang atas waktunya, luar biasa nih pemirsa SMTV, namun sayang sekali waktunya sudah tidak mencukupi. Insya Allah nanti kita bisa bertemu kembali di tahun 2023 dengan resolusi-resolusi program yang tentunya terbaik, harus pro rakyat, ini untuk kebutuhan warga masyarakat Sumedang. Mari kita kawal terus perjuangan aspirasi kita yang akan dikawal oleh wakil kita di DPRD Kabupaten Sumedang, dan tentunya dibutuhkan sinergitas tidak hanya dari DPRD tapi juga butuh dukungan dari masyarakat Sumedang untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Sumedang menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Jajang atas waktunya. Saya Wiwit Nurvina undur pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.